wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilia Mulandari dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan mencari 10 contoh penerapan ilmu fisika di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akan menjelaskan pengertiannya, prinsip kerja, serta manfaatnya. Contoh setrika uap. Pengertian setrika uap adalah mesin yang menggunakan banyak fisika untuk membuatnya bekerja. Prinsip kerja. Prinsip utama fisika yang digunakan dalam setrika uap adalah panas. Panas dalam termodinamika adalah jenis transferan energi dari zat yang lebih hangat ke zat yang lebih dingin. Setrika bekerja dengan memanaskan alas logam yang ada pada tapak setrika. Manfaatnya tepat setelah kita bangun di pagi hari dan mulai mempersiapkan sekolah dan kantor, kita memerlukan kain yang disetrika dan disitulah fisika berperan. Contoh kedua, saya mengambil es krim. Adalah buih setengah beku yang mengandung lemak, teremulsi dan udara. Bahan utama dari es krim adalah lemak, susu, gula, krim, dan air. Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim atau es krim mix sehingga diperoleh pengembangan volume yang membuat es krim menjadi lebih ringan. Manfaat es krim buat kesehatan: mengandung vitamin, mineral yang baik bagi tubuh. Bahan utama untuk membuat es krim adalah susu. Memberi tambahan energi. Mengkonsumsi es krim dapat memberikan tambahan energi instan untuk tubuh Anda. Tubuh saya memperkuat tulang serta membuat perasaan lebih bahagia. Yang ketiga, saya mengambil jam waker. Jam waker atau beker adalah merupakan bahasa serapan dari bahasa Belanda yaitu wekker, yang artinya secara harfiah adalah pembangunan. Biasanya jam untuk kamar tidur yang dilengkapi dengan alarm atau lonceng yang biasa disetel untuk berbunyi pada jam dan menit yang ditentukan. Cara kerja jam wekker adalah, tapi bedanya jam wekker punya kaki sehingga bisa diletakkan di atas meja dan di mana-mana saja. Selain itu, jam wekker pun punya sepasang bel yang mengapit pemukul mekanik sebagai alarm. Cara kerjanya sederhana. Motor di dalam jam wekker akan menggerakkan pukulan dan kedua lonceng pun akan mengeluarkan bunyi super bisin saat jam bangun tidur. Terima kasih. Manfaat jam wekker untuk dipakai membangunkan orang yang sedang tidur atau sebagai alat pengukur waktu. Hampir semua jam wekker memiliki sebuah tombol yang bisa ditekan agar dering lonceng bunyi alarm bisa berhenti. Yang keempat, telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Cara kerja ponsel. Ponsel bekerja dengan mengandalkan sinyal yang dipancarkan dari sebuah pemancar dengan frekuensi tertentu. Saat kita sedang berjalan dengan mengendarai kendaraan, sinyal akan dipancarkan dari sel ke sel oleh suatu tower atau menara dari setiap sel tersebut. Terima kasih. Telepon adalah sebagai alat komunikasi satu dengan yang lain. Contoh kelima adalah mesin cuci. Mesin cuci adalah sebuah mesin yang dirancang untuk membersihkan pakaian dan tekstil rumah. Tangga lainnya seperti handuk dan spray biasanya terbatas ke mesin yang menggunakan air untuk mencuci dan tidak seperti cuci kering yang menggunakan cairan pembersih alternatif dan biasanya dilakukan oleh bisnis khusus. Cara kerja mesin cuci adalah bekerja dengan menggunakan tenaga mekanik dari motor untuk menggerakkan tabung pencucian maupun bak pengering. Kemudian pada saat pengeringan, tabung akan bergerak dengan cepat pada satu arah untuk menarik semua air dari pakaian. Manfaat mencuci dengan mesin yaitu mencuci lebih
lebih banyak pakaian dibandingkan dengan mencuci secara manual dan mencuci baju secara cepat dan tidak menggunakan tenaga. Pada mesin cuci ini kalian hanya perlu memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci dan pakaian langsung dibersihkan, dicuci dengan aman dan tenang sehingga dapat meminimalisir kerusakan pada pakaian. Oke, yang keenam adalah baterai. Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Ketika baterai memasok daya listrik, terminal positifnya adalah katode dan terminal negatif adalah anoda. Cara kerja baterai secara sederhana, baterai adalah alat yang menghasilkan listrik dari reaksi kimia, atau dapat dikatakan baterai adalah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Saat ada arus listrik mengalir melewati kabel, maka yang terjadi adalah elektron berpindah melalui kabel yang merupakan penghantar listrik. Pada kendaraan secara umum, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Namun bila kita amati lebih detail, maka fungsi baterai pada kendaraan adalah saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris penerangan dan lain-lain. Saat starter untuk menghidupkan sistem starter. Yang ketujuh adalah sabuk pengaman. Pengertian sabuk pengaman adalah alat yang digunakan untuk menahan penumpang agar tidak terjatuh atau terlempar dari tempat duduknya saat mobil mengalami kecelakaan, tabrakan maupun pengereman mendadak. Pengaman sistem pretensioner bekerja berdasarkan sensor yang dapat membaca gerak mobil, terutama jika ada pelambatan laju secara tiba-tiba sebagai tanda kecelakaan. Sensor pretensioner secara otomatis akan mengencangkan sabuk pengaman jika akan terjadi benturan. Manfaat sabuk pengaman. Sabuk pengaman mobil merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi saat berkendara. Peraturan ini dikeluarkan pemerintah mengingat begitu pentingnya fungsi alat tersebut bagi keselamatan penumpang mobil saat berkendara, yaitu sebagai pelindung dari benturan yang terjadi akibat kecelakaan. Yang ke-8 adalah GPS atau Global Positioning System. Adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Yang terdiri dari setidaknya 24 satelit GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya pelangganan atau biaya penyiapan. Kerja GPS adalah seperti yang dijelaskan oleh Garmin, salah satu perusahaan pembuat perangkat navigasi satelit GPS mengorbit bumi sebanyak 2 kali dalam sehari. Ketika mengorbit ini, mereka memancarkan sinyal unik dan parameter orbit untuk ditangkap oleh receiver di bumi. Manfaat GPS digunakan untuk menentukan letak sesuatu di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit yang mengirimkan sinyal global mikro ke bumi sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan arah, letak, dan juga waktu. 9 ada pena ballpoint atau pulpen. Bahasa Inggris ballpoint pen adalah alat tulis yang ujungnya menggunakan bola kecil yang berputar untuk mengontrol pengeluaran tinta kental yang disimpan dalam kolom berbentuk silinder.
Awalnya alat tulis yang menggunakan tinta adalah pena dan tinta yang digunakan terpilih. Cocok digunakan untuk pekerjaan sehari-hari seperti untuk menulis, menggambar maupun kebutuhan menulis lainnya. Kelebihan menggunakan jenis pulpen ini adalah bisa menulis dengan lancar, halus dan merata. Oke, yang terakhir adalah lilin. Lilin sumber penerang yang terdiri dari sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat yang mudah terbakar. Sebelum abad ke-19, bahan bakar yang digunakan biasanya adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat. Sekarang yang biasanya digunakan adalah parafin. Cara kerja lilin aromaterapi. Cara membuatnya: siapkan wadah untuk lilin, ambil 4-5 batang lilin. Lilin biasanya berwarna putih, masukkan ke dalam mangkok. Setelah mendidih, letakkan mangkok berisi lilin di atas air panci. Tunggu sampai lilin mencair sambil diaduk, matikan kompor terus diaduk. Manfaat lilin sebagai mengatasi insomnia. Anda memiliki masalah insomnia, mengatasi tekanan dan nyeri pada otot, mengatasi alergi dan infeksi, mengurangi stres, mempertahankan konsentrasi, dan membuat ruangan Anda lebih terang. Terima kasih.